Halo Sobat-Sobat Dr. Royman, hari ini kita bahas satu topik mengenai terapi Beckham tradisional. Beckham atau cupping terapi adalah teknik pengobatan tradisional dengan cara menyedot permukaan kulit menggunakan alat khusus. Ada dua jenis Beckham, Beckham kering tanpa mengeluarkan darah, Beckham basah disertai goresan halus dan pengeluaran darah. Bagaimana Beckham bekerja? Menurut jurnal dalam wet cupping, darah yang disedot bukan dari pembuluh darah dalam, seperti darah vena, tetapi merupakan pembuluh kapiler superficial. Daerah darah ini disebut darah stagnan dan dianggap mengandung limbah metabolik lebih banyak seperti asam urat, kolesterol, dan urea. Selain itu dikatakan wet cupping bisa merangsang pelepasan zat antiinflamasi seperti histamin, meningkatkan aliran darah lokal dan sistemik, merangsang sistem saraf tubuh untuk melebarkan pembuluh darah yang penting buat menurunkan tekanan darah. Beberapa penelitian memang menyebutkan Beckham basah bisa bantu turunkan tekanan darah dengan simulasi saraf parasimpatis. Namun perlu diingat, ini bukan terapi utama, melainkan komplementer, jadi tidak bisa menggantikan obat antihipertensia. Biasanya Beckham paling aman dilakukan di punggung atas, pundak, dan otot-otot besar. Hindari Beckham di arah tulang belakang langsung seperti cervical spine, pembuluh besar, luka, dan organ sensitif. Harus dilakukan oleh praktisi terlatih dan bersertifikat dengan alat yang steril. Sekarang apa sih efek sampingnya? Kalau prosedurnya tidak steril, bisa timbul memar atau ekfimosis, luka ringan, dan infeksi. Cupping harus dihindari di area tertentu seperti dekat pembuluh darah yang besar, luka terbuka saat pakai obat pengencer darah, atau bagi ibu hamil punya penyakit berat seperti gagal jantung atau stroke. Bagaimana dengan kasus orang yang meninggal setelah di Beckham karena adanya shock vasovagal? Saat Beckham, terutama Beckham basah, tubuh bisa mengalami rangsangan saraf vagus yang berlebihan. Ini memicu penurunan detak jantung dan tekanan darah secara drastis yang menyebabkan bradikardi atau irama jantung melambat dan hipotensi tekanan darah yang menurun. Sehingga aliran darah ke otak berkurang dan menyebabkan kehilangan kesadaran. Jika tidak ditangani segera bisa menyebabkan henti jantung. Kehilangan darah yang berlebih. Pada orang dengan anemi berat atau gangguan pembekuan darah, kehilangan darah bisa memperparah kondisi. Bisa memicu penurunan tekanan darah akut, terutama bila dilakukan di banyak titik. Infeksi berat atau sepsis, jika Beckham dilakukan dengan alat yang tidak steril atau pada kulit yang terinfeksi, bakteri bisa masuk ke aliran darah. Disebut infeksi sistemik atau sepsis. Sepsis bisa menyebabkan kegagalan organ dan kematian bila tidak cepat ditangani. Nah, ada tips agar Beckham aman. Dilakukan oleh terapis profesional dan bersertifikat. Menggunakan alat yang steril dan sekali pakai. Tidak dilakukan terlalu sering atau pada area yang sama berulang kali. Menghindari Beckham saat sedang hamil, anemia berat, gangguan pembekuan darah, atau saat minum obat pengencer darah dan infeksi akut. Ingat, Beckham bukan sulap. Gunakan sebagai terapi tambahan, bukan utama. Semoga bermanfaat. Kalau kamu penasaran atau mau saya bahas terapi alami lain, tinggal tulis di kolom komentar, like, share ke teman-teman dan keluarga. Salam sehat, Dr. Royman.